Sampai di akhir hayatnya Sayyidah Khadijah, ini puncak tahun kesedihan ya. Awalnya adalah dengan sakitnya Sayyidah Khadijah, istri tercinta, supporter utama, donatur utamanya Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah mengalami sakaratul maut, sakit. Sayyidah Khadijah bertanya, wahai suamiku, aku pingin manisan Makkah. Kata Rasulullah, wahai istriku tercinta, saldo kita sudah tidak tersisa sama sekali uang. Kata Sayyidah Khadijah, wahai suamiku, apakah hartaku semuanya habis untuk perjuangan dakwahmu? Iya. Kalau begitu aku ridho, wahai suamiku. Tolong nanti kalau aku mati, hartaku sudah habis, sedangkan aku tetap harus mendukung dakwahmu. Kau harus melewati sebuah lautan dan kamu tidak punya perahu. Bongkar kuburanku, wahai suamiku, ambil tulang belulangku biar bisa kau jadikan sampan untuk nyebrang. Itu kualitas pengorbanan dan dukungan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha kepada Nabi Muhammad. Maka seperti itulah kenapa posisi beliau tidak tergantikan di hati Nabi Muhammad sampai kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya jawab salam kayak orang ngaji ndak dapat snack. Biasanya orang kalau ngaji ada snacknya tuh jawab salamnya lebih kenceng gitu loh. Iya Ustaz ya. Tak ulangi lagi salamnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita di awal menentukan fokus kita sampai akhir. Dari awal sudah tidak fokus, tidak semangat, ya, biasanya nanti tingkat fokusnya 20 menit aja. Kadang-kadang kurang. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Yang saya banggakan teman-teman semuanya yang hari ini dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ada di majelis yang mulia ini. Kemarin dalam perjalanannya ke Indonesia, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid menyebutkan sebuah nasihat sekaligus ilustrasi. Kita kalau mau ketemu artis, tokoh nasional, apalagi internasional, habaib besar mungkin seperti Habib Umar, dan kita tidak dikenal, maka prosesnya sulit. Harus lewat protokol, itu pun belum tentu bisa ketemu. Tapi lain cerita kalau artisnya yang ingin ketemu kita, tokohnya yang ingin ketemu kita, ulamanya yang ingin ketemu kita. Beliau nanti yang manggil panitia, tolong mas itu nanti suruh ketemu sama saya di ruang VIP. Jadi dia tidak perlu lewat protokol, dituntun, kemudian diskusi. Begitu juga hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang ingin kenal Allah, kita yang ingin dekat sama Allah, kita butuh proses yang cukup berat. Ya, proses belajarnya, proses mengenalnya, proses mengamalkan ilmunya. Tapi lain cerita kalau Allah yang pingin dekat sama kita. Lain cerita kalau Allah yang pingin kenal sama kita. Prosesnya sangat mudah. Pertanyaannya, apa tandanya kalau Allah itu pingin dekat sama kita? Sayyidil Habib Umar mengatakan, Allah dekatkan orang tersebut dengan para ulama. Allah dekatkan orang tersebut dengan orang-orang soleh. Itu tanda Allah sedang pingin dekat kepada hambanya. Maka beruntunglah kita yang hari ini bisa berkumpul bersama-sama di sini. Mungkin anak yang beruntung bisa ketemu sama antum. Di sini ada orang-orang yang punya hubungan dekat sama Allah, yang kalau doa tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mutahabbina fillah, saling mencintai karena Allah, mutazawirina fillah, saling mengunjungi dan bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Pulang. Kita mulai dengan satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Berlarilah secepat mungkin menuju Allah.
normalnya orang kalau takut itu berlari menjauh. Misalkan ngelihat ular. Lari megang ular apa lari menjauhi ular? Menjauhi ular. Kita takut sama singa. Itu kita lari mendekati dan memeluk singanya atau kita lari? Lari menjauh. Kita takut sama dosen, sama bos. Itu kita mendekat apa pura-pura sakit? Menjauh. Menjauh intinya menjauh. Satu-satunya rasa takut yang unik adalah rasa takut kita kepada Allah, karena ketika seseorang itu takut kepada Allah, dia justru akan berlari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Basicnya orang itu adalah bertauhid ala fitrah. Akan tetapi kadang-kadang lingkungan mempengaruhi kita sehingga kita perlahan menjauh. Ketika orang menggunakan hati sanubarinya dengan baik, dia akan merasa jenuh ketika dia jauh dari Tuhannya. Dia merasa tidak nyaman, hatinya kering, merasa bersalah. Ketika dia mengikuti fitrahnya, dia akan berusaha kembali kepada Allah, namanya inabah atau taubat. Ya. Orang yang sudah sepenuhnya sadar bahwa dia itu jauh dari Allah dan ingin kembali kepada Allah, maka dia akan berlari mendekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Terlihat nanti bagaimana dia membangun hubungannya dengan gurunya, bagaimana dia membangun hubungannya dengan majelis ilmu, bagaimana dia berusaha menerapkan ilmu yang dia dapat. Itu indikasi kejujuran dia sedang berlari pulang mendekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kalian pulang ala makna disolati jenazahnya ya. Jadi sebelum apa namanya disolati jenazahnya, diantar pulang itu digotong ya. Pulang aja, ini kan masjid itu kan rumah Allah, tadi katanya pulang ke rumah. Saya nangkepnya pulang itu maksudnya ke rumah Allah. Kita jadikan masjid ini sebagai tempat pulang utama kita sebenarnya ya. Nah, kita lari ke sini untuk semakin mendekat pada Allah. Ala kulli hal. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seluruh aspek daripada kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tempat kita pulang. Kenapa Ustadz bilang begitu? Karena ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu. Dikatakan Fallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kuntum mu'minin. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya adalah yang paling berhak kamu dapatkan ridhonya. Paling berhak kamu dapatkan ridhonya. Ayat ini kalau menurut kaidah bahasa Arab tidak sesuai atau menyelisihi kaidah bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab itu ada istilahnya dhamir, kata sambung. Kata sambung itu nanti tergantung pelakunya berapa. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, kan gitu kan. Kalau pelakunya satu dia huwa, mereka berdua huma, mereka bertiga hum. Dia cewek sendiri hiya, dia cewek berdua huma, mereka cewek hunna. Kamu cowok satu anta, kamu cowok dua antuma, kamu cowok banyak antum, kamu cewek anti, kamu cewek berdua antuma, kamu cewek berbanyak antunna, aku sendiri ana, kita berdua nahnu. Ini dhamir dalam bahasa Arab. Allah dan Rasulnya menunjukkan dua. Ada dua hal di situ, Allah dan Rasulullah. Harusnya menurut kaidah bahasa Arab ayatnya berbunyi fallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhuma. Ahaqqu ayyurduhuma. Tapi ayatnya tidak berbunyi ayyurduhuma tapi ayyurduhu. Satu. Karena ridho Allah dan Nabi Muhammad itu satu. Membuat Allah ridho berarti membuat Nabi Muhammad ridho. Membuat Nabi Muhammad ridho berarti membuat Allah ridho. Orang yang ingin mendapatkan cinta Allah caranya adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di forum ini insya Allah kita akan diskusi bagaimana sepotong perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pedoman, tidak sekedar inspirasi biasa, tapi pedoman
untuk kita menentukan langkah-langkah, sikap-sikap dalam kehidupan kita. Oke. Saya diminta untuk membedah mengenai Amul Huzni, tahun kesedihan. Saya enggak tahu kenapa disuruh bedah Amul Huzni, apa di sini yang datang orang-orang banyak yang sedang sedih, ya toh. Apa dari wajah-wajahnya ini banyak kelihatan orang-orang yang sedang lelah gitu ya. Lelah menghadapi kehidupan ini gitu ya. Rumah tangganya, keluarganya, orang tuanya, adik saudaranya bermasalah, apa dia lelah menghadapi semua kehidupan di kampus, di dunia pendidikannya, atau dia lelah dalam dunia dakwah, atau dia lelah dalam urusan karir gitu ya, atau jomblo-jomblo yang lelah ngejar-ngejar jodoh enggak dapat-dapat. Lah kulihal intinya mungkin orang-orang ini sudah kelelahan, stres gitu ya, sedih. Nah, kemudian adakah inspirasi dari kisah Nabi Muhammad SAW yang membuat kita kembali bangkit dari keterpurukan itu, rasa sedih itu, rasa lelah itu, apa kira-kira eee, inspirasinya gitu ya? Amul Huzn adalah tahun ke-11 dari kenabian. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi usia 40. Kemudian beliau berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dalam rangka menyiapkan kader inti. Ya. Kemudian di tahun keempat Allah menurunkan firman-Nya wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah keluarga-keluarga terdekatmu. Maka setelah mendapatkan wahyu itu, Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Sofa. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang Quraisy, "Wahai orang Quraisy, apa pendapat kalian? Kalau aku sampaikan bahwa di balik bukit ini ada sekelompok pasukan yang akan menyerang kalian. Apakah kalian mempercayaiku?" Maka orang-orang Quraisy serempak mengatakan, "Kami tidak pernah mendapatimu sekalipun berdusta. Tentu kami akan percaya. 40 tahun tidak pernah bohong sama sekali." Ini pesan kepada para dai. Jangan sampai bohong. Karena sekali bohong, kita kehilangan kepercayaan umat. Salah satu sifat utamanya Nabi Muhammad adalah siddiq, jujur. Makanya beliau dipercaya. Kalau begitu, ketahuilah wahai orang Quraisy, Allah telah memilihku sebagai seorang nabi yang mengikutiku masuk surga, yang tidak mengikutiku masuk neraka. Maka tiba-tiba di tengah kerumunan orang Quraisy ada yang berteriak, "Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Alihada jama'atana." Hah? Untuk urusan begini kamu kumpulkan kami. Orang-orang pada tengok-tengok kanan kiri. Siapa tadi yang teriak tuh? Orang-orang bisik-bisik. Itu pamannya itu. Oh, namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Setelah itu Allah langsung turunkan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabiu wa tab." Membalas celaan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Allah mencela Abu Lahab dan menjaminnya masuk neraka tanpa hisab. Pelajaran yang menjamin masuk neraka tanpa hisab, dia dan istrinya. Pelajaran yang bisa kita ambil ketika nanti antum memulai dakwah, memulai hijrah, memulai perjalanan pulang menuju Allah, kembali kepada ketaatan dan ridha Allah, bisa jadi orang yang menjadi penghalang utama adalah orang dekat kita. Yang menghalangi dakwah Nabi pertama itu paman. Orang yang paling pertama mendustakan dakwah Nabi itu pamannya. Nanti kalau antum sedang dalam perjalanan hijrah, mendapatkan halangan dari orang tua, dari saudara, dari sahabat, dari orang dekat, jangan kaget. Memang sunnahnya begitu. Untuk masuk ke circle yang berkualitas, kita mesti mengorbankan circle buruk kita dulu. Kita harus tinggalkan yang dulu. Sehingga kita mendapatkan circle yang baru. Ala kulli hal.
Setelah masuk fase dakwah terang-terangan ini, ujiannya menjadi sangat jelas terbuka. Bahkan sampai para ulama ahli sejarah itu menyebut fase ini disebut dengan fase ibtila. Disebut fase apa? Fase ibtila. Ibtila dari kata bala, artinya ujian. Setelah Nabi Muhammad mengumumkan dakwahnya, maka masuk fase ujian. Ujian itu sangat dahsyat menimpa Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad didustakan, dihina, dicaci, difitnah. Nabi Muhammad dicekik lehernya, diinjak kepalanya ketika sujud, dilempar kotoran unta, pintu rumahnya ditaruh duri, rumahnya dilempari batu. Para sahabat misalkan Sayyidah Sumayyah ditusuk kemaluannya pakai tombak sampai tembus kepala. Beliau meninggal di tempat sebagai seorang syahidah pertama. Suaminya Sayyidina Yasir juga dipecut sampai mati. Anaknya Ammar ditusuk pakai besi panas sampai dia tidak sadar ngomong apa lagi. Sayyidina Bilal diseret pakai kuda sampai hancur punggungnya. Ditaruh di padang pasir yang panas, ditindih batu hitam, kemudian dipecut sampai yang mecut kecapean. Sayyidina Mus'ab bin Umair diusir dari rumah, dicoret dari kakak, tidak dianggap anak. Sayyidina Utsman disekap di bawah tanah, kemudian ditutup pintunya, dinyalakan asap, apa sih namanya, jerami dibakar gitu loh, sehingga dia diasap, dijadikan ikan asap. Itu sangat menyesakkan sekali. Puncaknya Nabi SAW dan para sahabat dihisor, diembargo 3 tahun di Syi'ib Bani Hashim. Tidak boleh ada transaksi jual beli, tidak boleh ada pernikahan. Sehingga hartanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha yang konon sepertiga Makkah itu habis untuk membiayai kebutuhan kaum muslimin selama 3 tahun di dalam hisor itu. Sampai di akhir hayatnya Sayyidah Khadijah, ini puncak tahun kesedihan ya. Awalnya adalah dengan sakitnya Sayyidah Khadijah, istri tercinta, supporter utama, donatur utamanya Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah mengalami sakaratul maut, sakit. Sayyidah Khadijah bertanya, wahai suamiku, aku pingin manisan Makkah. Apa kalau bahasanya ngidam. Pingin manisan Makkah. Kata Rasulullah, wahai istriku tercinta, saldo kita sudah tidak tersisa sama sekali uang. Kata Sayyidah Khadijah, wahai suamiku, apakah hartaku semuanya habis untuk perjuangan dakwahmu? Iya. Kalau begitu aku ridho, wahai suamiku. Tolong nanti kalau aku mati, hartaku sudah habis, sedangkan aku tetap harus mendukung dakwahmu. Kau harus melewati sebuah lautan dan kamu tidak punya perahu. Bongkar kuburanku, wahai suamiku. Ambil tulang belulangku biar bisa kau jadikan sampan untuk nyebrang. Itu kualitas pengorbanan dan dukungan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha kepada Nabi Muhammad. Maka seperti itulah kenapa posisi beliau tidak tergantikan di hati Nabi Muhammad sampai kapanpun. Antum bisa bayangkan betapa sedihnya Rasulullah SAW kehilangan istri seperti beliau. Kita yang cuma dengar ceritanya aja sangat, apa ini istilahnya, heart touching gitu ya. Tidak lama setelah itu pamannya yang sangat mendukung dakwah Abu Thalib juga wafat. Sedihnya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Sampai tahun itu disebut Amul Huzni. Apakah dalam hidup ini, dalam dakwah ini, dalam perjalanan hijrah ini, ujian kita sudah seberat Nabi? Siapa sih yang ngomongin kita? Siapa sih yang jelek-jelek kita? Masa sih cuma satu statusnya orang kita udah bapernya 3 minggu? Ngapain sih cuma omongan orang di Instagram bikin kita pingin bunuh diri? Ngapain? Pernah dulu ada teman-teman yang ngomong, Beb, ada yang nyindir-nyindir antum di status, Beb. Lah terus memangnya kenapa?
Ana ndak terima Beb, mau tak hajar orang yang mau ana datangi. Ngapain ente? Ana ndak punya Instagram, jadi ana ndak pernah baca status orang tentang ana. Ini ana nunjukin moderator. Ini WA ana ya. Semua status orang tak bisukan kecuali status istri ana. Jadi ana ndak pernah peduli orang mau status apa. Baca status orang tuh ngabis-ngabisin waktu ana. Ndak ada faedahnya buat ana sama sekali. Ngapain terus akhirnya kalau kita ngelihat statusnya orang? Hah? Mantau kehidupan orang lain biar kita iri gitu. Hah? Ya Allah mesra banget ya dia sama istrinya. Baper-baper yang ndak mutu itu. Nggak berkelas sama sekali. Ngapain kayak gitu coba? Banyak hal yang kalau kita kerjakan membuat hidup kita jauh lebih produktif dan berkualitas. Ngapain kita ngabiskan setengah jam buat lihat status orang? Mending buat upgrade. Nggak sampai di situ ayo ikhwah. Ketika Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib wafat, Rasulullah SAW berinisiatif melakukan hijrah ke Taif bersama Sayyidina Zaid bin Harithah. Tujuannya untuk mendapatkan dukungan dari keluarganya yang ada di Taif, korobahnya, kerabatnya yang ada di Taif. Bukan penerimaan yang didapat Nabi, tapi diusir. Bukan sambutan hangat, tapi caci maki. Bukan keramah tamahan, tapi Nabi Muhammad dilempari batu. Sampai pelipis Nabi berdarah. Betisnya Nabi berdarah. Ketika darah itu mengucur, ditahan sama Nabi Muhammad. Sayyidina Zaid bertanya, kenapa kau tahan darahmu wahai Nabi? Barusan bumi berkata, kalau ada satu tetes darahmu wahai Nabi yang jatuh ke punggungku, akan aku hancurkan orang Taif sebagaimana dulu aku menelan Korun. Maka Nabi Muhammad menahan darahnya supaya tidak jatuh ke bumi. Kalau anak yang jadi Rasulullah tak biarkan sudah ini. Biar dimakan bumi ini orang kurang ajar. Itulah perbedaan hati kita dengan hati Nabi Muhammad SAW. Hati kita terlalu kotor, hati kita terlalu busuk, hati kita terlalu penuh dengan dendam. Hati kita penuh kebencian karena orang menyakiti kita. Udah bestian 10 tahun gara-gara satu salah paham, miskomunikasi. 7 Idul Fitri tidak mau ketemu. Persahabatan semacam apa itu yang kalian buat? Hah? Tidak spek kali gitu kan. Membalas kebaikan orang yang berbuat baik itu mudah. Tapi membalas kebaikan terhadap orang yang berbuat jahat, itulah hati Nabi Muhammad SAW. Antum jangan niru Nabi Muhammad dohirnya saja. Ngikuti jubahnya, pakai rida, ke imamah, udeng-udeng, kemana-mana bawa siwa. Hah? Yang kita tiru dari Nabi Muhammad bukan penampilan fisiknya. Yang kita tiru dari Nabi akhlaknya. Yang kita tiru dari Nabi adabnya. Yang kita tiru dari Nabi itu kasih sayangnya. Kenapa antum membenci saudara antum muslim cuma gara-gara perbedaan madhab? Kenapa cuma gara-gara perbedaan organisasi dakwah? Kenapa kita bersaing dengan persaingan yang tidak sehat cuma gara-gara perbedaan pemahaman dan latar belakang? Ini orang kafir menyakiti Nabi, melempari batu kepada Nabi Muhammad sampai berdarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah kalau doa pasti diijabah sama Allah doanya. Seandainya Nabi Muhammad mau berdoa seperti doanya Nabi Nuh, inni maghlubun fantasir. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Doanya Nabi Nuh, ya Allah hancurkan semua orang kafir yang ada di atas muka bumi ini. Jangan sisakan satupun. Kalau tersisa satu nanti yang dilahirkan orang kafir lagi. Maka Allah kirimkan banjir habis manusia waktu itu kecuali pengikut Nabi Nuh. Kalau Nabi Muhammad mau doa gitu gampang-gampang aja sebenarnya.
Kalau dakwah ini Nabi Muhammad kolaborasi sama malaikat Israel, dakwah ini jadi gampang. Tapi Nabi Muhammad lebih senang kolaborasi dengan malaikat Jibril. Paham enggak ente? Tugas kita tuh bukan mendoakan kejelekan buat saudara kita, kehancuran buat orang lain. Kita minta hidayah kepada siapapun, bahkan orang yang menyakiti kita. Inilah hatinya Nabi Muhammad, inilah akhlaknya Nabi Muhammad, inilah hati para kekasih Allah, inilah yang harusnya jadi hati kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat penjaga gunung datang, ya Rasulullah, saya diperintahkan Allah untuk mentaati apapun perintah Anda. Kalau Anda perintahkan saya membalik gunung Al-Akhsyabain untuk saya timpakan kepada orang Taif, akan aku laksanakan ya Rasulullah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Jawaban Nabi Muhammad, jangan. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Sekarang Ana mau tanya, kalau kita dakwah 11 tahun, tidak ada hasilnya, bahkan dimusuhi habis-habisan. Kayak Nabi Muhammad, puncaknya kita ditinggal orang yang sangat kita cintai, percayai, dan mendukung kita. Kemudian kita dilempari batu seperti Rasulullah. Kira-kira kita menyerah, mundur, balik kanan, atau oh sudahlah ngapain aku dakwah lagi kayak gini nih. Tidak ada faedahnya dakwah, tidak ada untungnya sama sekali. Menurut antum Nabi Muhammad lelah apa enggak? Capek apa enggak? Sedih apa enggak? Stres apa enggak? Kalau kita pasti udahan aja lah. Seandainya Nabi memilih udahan, kita tidak akan duduk di tempat ini. Karena Islam tidak akan dikenal selama-lamanya. Tapi itulah perjuangan Nabi Muhammad untuk kita. Sayangnya kadang-kadang kita tidak tertarik, tidak bersemangat untuk membalas perjuangan Nabi kepada kita. Kita buat ilustrasi aja lah. Kalau orang tua kita itu berjuang setengah mati untuk menyekolahkan kita, membiayai kita, kita tuh punya semangat untuk membalas. Tapi kita tak kepikiran bahwa perjuangan Nabi untuk kita lebih besar daripada apa yang diberikan orang tua kepada kita. Orang tua kita cuma menghidupi dunia kita, sedangkan Nabi Muhammad memperjuangkan surga kita. Bahkan setiap Nabi sudah menggunakan doa mustajabnya untuk diri mereka masing-masing. Sedangkan doanya Nabi yang paling mustajab disimpan untuk kita nanti di hari kiamat untuk dimintakan syafaat buat kita. Nabi Muhammad itu menangis karena merindukan kita. Sedangkan hati kita tidak pernah menangis karena merindukan Nabi Muhammad. Jarang di antara kita yang meniatkan perjuangan ini untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad melakukan ini semua untuk kita umatnya. Mari kita lihat lagi akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau lelah, ketika beliau ada di puncak ujiannya, kalimat-kalimatnya gimana? Kalau orang zaman sekarang ngalami kayak gini, ya Allah aku capek ya Allah, kenapa harus aku? Dia aja ya Allah, dia yang... Kenapa seberat ini? Kamu sih mikir nggak sih? Gitu. Ada yang berani kayak gitu? Hati-hati. Kita lihat kalimat-kalimatnya Nabi Muhammad ketika ada di puncak ujian. Allahumma inni syakautu ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu betapa lemahnya diriku. Wa qillata hilati. Betapa sedikitnya strategiku dalam dakwah. Padahal Nabi Muhammad dalam dakwah strateginya kayak apa antum tahu? Wa hawani 'alan nas. Ya Allah, betapa butuhnya aku sama manusia, betapa tergantungnya aku sama manusia, betapa hinanya aku di hadapan manusia. Merasa hina di depan manusia itu perasaan Nabi Muhammad SAW. Wa anta rabbul mustad'afin. Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbul alamin. Engkau adalah Tuhan alam semesta ya Allah. Ila man tukiluni, kepada siapa kau mau serahkan aku ya Allah? Ila qaribin yu'dhini, apakah kau mau serahkan aku kepada orang dekat yang menyakitiku, maksudnya orang Quraisy?
Am ila ba'idin yatajahamuni, apakah orang jauh yang melempari aku dengan batu, maksudnya orang Taif. Au ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang menguasai urusanku ya Allah. Perhatikan kalimat ini. In lam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Atas semua yang kau timpakan padaku ini ya Allah, apapun modelnya, selama engkau senang, selama engkau ridho, engkau tidak murka padaku ya Allah, fine, it's okay. Fala ubali. Aku tidak peduli ya Allah. Sedangkan hati kita ini banyak suudon sama Allah. Menganggap Allah tidak adil, padahal Allah punya asmaul husna al-adlu. Kita menganggap Allah tidak bijak dalam menentukan takdirnya. Seakan-akan kita menolak namanya Al-Hakim. Kita protes seakan-akan Allah tidak tahu, padahal Allah Al-Alim. Misal ya. Misal. Ana kerja di satu tempat. Wah, suatu hari bos Ana memutuskan sesuatu. Ana tidak terima, kurang ajar ente bos. Ente memutuskan kayak gitu, tidak terima Ana sama ente. Nah, dipecat sudah kita ya. Pecat, selesai urusan kita. Loh, ngomong kayak gitu sama bos aja tidak pantas. Apalagi kita ngomong kayak gitu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana adab kita? Itulah akhlaknya para nabi. Itulah adab mereka kepada Tuhan mereka. Itulah makrifat mereka kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Apapun yang mereka terima dalam hidup, Nabi Muhammad juga lelah. Nabi Muhammad juga sedih. Sampai para ahli sejarah bilang itu amul husni, tahun kesedihan. In lam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Asalkan kau tak murka ya Allah, aku tak peduli. Ahlan wa sahlan bil ibtila. Selamat datang ujian. Ujian itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Ujian itu tanda Allah sayang. Ujian itu Allah ingin naikkan derajat kita. Ujian itu Allah ingin menghapus dosa kita. Ujian itu Allah peduli sama kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa mengikuti daripada teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pulang dari Taif, sebentar. Ini Ana tak balik ceritanya. Jadi Ana ambil ceritanya, tak loncati satu episode dulu, terus nanti kita balu episode berikutnya, enggak apa-apa ya. Ini anggaplah kayak film Korea gitu, ada apa namanya, maju mundur itu apa? Ya kita maju dulu terus nanti ada flashbacknya gitu ya. Sembarang lah apapun namanya, intinya Ana mau maju satu episode terus nanti mundur lagi gitu. Apa hiburan yang Allah berikan kepada nabinya di situasi itu? Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, beliau naik langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Isa dan Yahya, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa. Ya? Dan dalam setiap pertemuan itu, Nabi Muhammad mendengarkan cerita langsung tentang kisah para nabi itu dari orang yang mengalaminya. Jadi seakan-akan ketika ketemu sama Nabi Yusuf, kamu ngalami ujian kayak gitu ya Muhammad. Ana juga dulu sama. Ana dicemplungin sumur, kamu belum pernah kan? Ana dijual jadi budak, kamu kan orang terhormat. Ana pernah mengalami pelecehan seksual, sedangkan di Quraisy tidak ada satupun orang yang berani kurang ajar karena Allah memberikan kamu haibah yang luar biasa. Nabi Muhammad itu 3 kali lipat lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika jalan,
Perempuan itu ngiris jari mereka sampai berdarah-darah tanpa sadar, terbius karena ketampanan Nabi Yusuf. Tapi ketampanan Nabi Muhammad tidak melukai siapapun. Perempuan-perempuan Mesir punya hajat yang negatif kepada Nabi Yusuf. Tidak ada satupun perempuan Quraisy yang punya niat negatif kepada Nabi Muhammad. Karena selain Nabi Muhammad mendapatkan jamal, Nabi Muhammad mendapatkan jalal. Mendapatkan ketampanan, juga mendapatkan kewibawaan. Jadi perempuan-perempuan tuh kalau ketemu Nabi Muhammad tidak berani mikir neko-neko. Ila nunduk. Kamu kan cuma di penjara 3 tahun, wahai Muhammad, di Hisor Ana, ini puluhan tahun di penjaranya. Kurang lebih gitulah. Seasik apa bayangin ya ceritanya Rasulullah SAW ketemu sama nabi-nabi itu, dengar ceritanya langsung dari yang alami. Kemudian Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzatu bidzat. Zat dengan zat. Malaikat Jibril mengantar Nabi Muhammad sampai ke satu ruangan yang sangat indah bercahaya. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasul, saya mengantarkan cuma sampai sini. Saya tidak bisa lanjut lagi karena kalau saya masuk ruangan ini saya pasti terbakar. Ruangan ini khusus untuk pertemuan antara kamu dengan Allah." Maka Nabi Muhammad masuk dengan penuh takzim, dengan penuh adab, dengan penuh akhlak yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad melangkahkan masuk ke dalam ruangan itu, beliau dengan kecerdasannya memilih kalimat-kalimat indah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut nabinya dengan sambutan yang sangat hangat dan mesra. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad ini selain cerdas juga sangat sayang kepada umatnya. Nabi tidak mau kesejahteraan dan rahmat Allah hanya untuk beliau. Maka beliau menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itulah asal muasal bacaan tahiyat. Dan kalau antum bisa membayangkan suasana ini ketika antum sedang tasyahud, antum akan bisa merasakan khusyuk karena seakan-akan antum sedang berdialog di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dilakukan Nabi ketika itu. Isra Mi'raj itu bukan Allah sedang memuliakan Nabi Muhammad dengan naik ke langit. Isra Mi'raj adalah Allah sedang memuliakan langit dengan naiknya Nabi Muhammad. Dulu langit merasa lebih baik daripada bumi. Karena di langit ada surga dan neraka, ada Sidratul Muntaha, ada Arsy, ada malaikat, ada Baitul Makmur, ada kebaikan-kebaikan di langit. Tapi sejak Nabi Muhammad lahir di atas muka bumi, Nabi Muhammad menginjakkan kaki di bumi, Nabi Muhammad menyentuhkan seluruh tubuhnya ketika tidur di atas muka bumi, Nabi Muhammad berdakwah di atas muka bumi, langit cemburu. Ya Allah, tolong muliakan kami seperti bumi. Ajaklah Muhammad menyentuh kami barang sekali. Maka Isra Mi'raj itu bukan Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan naik ke langit. Allah sedang memuliakan langit dengan naiknya Nabi Muhammad. Kemudian pulang membawa sholat 5 waktu. Saking pentingnya. Sampai beliau yang dipanggil ke sana. Bukan diturunkan wahyu lewat malaikat Jibril. Nah, ini episode yang tadi sengaja Ana lewati. Tak bikin singkat, tapi Ana berharap teman-teman bisa membangun koneksi hubungan antara kisah Nabi Muhammad ini dengan kisah Nabi Yunus. Karena sejatinya semua kisah di dalam Al-Quran, semua kisah-kisah Nabi di dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad tadi sedang berdarah-darah setelah pulang dari Taif. Nabi sedang istirahat di sebuah kebun anggur bersama Sayyidina Zaid bin Harithah. Datang seorang budak membawakan satu piring anggur. Kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi mau memakan satu butir, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Budak itu heran. Indah sekali kalimat-kalimat Anda. Anda ini siapa? Datang dari mana? Kalimat-kalimat ini tidak saya biasa dengar di daerah ini. Nabi Muhammad balik tanya, lah kamu ini siapa? Kamu dari mana?
Saya Adas. Saya budak yang jaga di sini. Saya berasal dari Ninawe. Oh, Ninawe, kata Nabi Muhammad. Ninawe itu kan daerah asal seorang hamba Allah yang soleh namanya Yunus bin Matta. Maka budak itu kagetnya luar biasa. Bagaimana Anda bisa kenal Yunus bin Matta? Anda ini siapa? Tidak semua orang Jakarta tahu Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Orang Inggris belum tentu tahu siapa itu Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Pun kita mungkin sebagian tidak tahu siapa itu Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Orang Australia mungkin tidak kenal siapa itu Ahmad Dahlan. Orang Amerika mungkin tidak kenal siapa itu Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi bagi orang yang hidup di wilayah itu tentu kenal dengan baik siapa tokohnya. Loh, Anda ini siapa? Kok Anda tahu pahlawan kami Yunus bin Matta? Saya Muhammad bin Abdullah. Saya seorang nabi. Yunus juga seorang nabi. Kami bersaudara, maka aku kenal kepadanya. Oh, betapa senangnya budak yang namanya Adas. Dicium keningnya Nabi Muhammad. Dicium kedua tangannya Nabi Muhammad. Dicium kedua kakinya Nabi Muhammad. Lalu budak ini mendapatkan privilege masuk Islam. Disyahadatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kita itu kalau disyahadatkan sama Ustadz Abdul Somad atau sama Habib Umar, oh itu pasti jadi konten paling viral. Oh bangganya kita luar biasa. Budak itulah yang lebih layak bangga karena dia diislamkan langsung oleh tangan Nabi Muhammad SAW. Kita ini pingin mimpi ketemu Nabi aja belum kesampaian. Ini budak bisa nyium keningnya, tangannya dan kakinya Nabi Muhammad SAW. Kenapa dalam episode Taif ini seakan-akan Allah memention nama Nabiullah Yunus? Di dalam Al-Quran ada rumus. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Setiap kali kamu mengalami apapun dalam dakwah itulah wahai Muhammad, kami selalu menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu untuk menghibur hatimu. Jadi Nabi Muhammad kalau stres itu hiburannya kisah Quran, baca Quran hiburannya. Kalau kita baca Quran malah stres. Nah, letak perbedaannya di situ. Apa ini lama betul ngaji-ngaji di sini? Ya, Nabi Muhammad tuh kalau stres hiburannya baca Quran. Kita ini baca Quran malah stres. Aduh, belum tak checklist lagi 1 hari 1 juz. Wah, berat betul ini istiqomahi begini. Kenapa dalam episode ini nama Nabi Yunus yang disebut? Nabi Yunus berdakwah di Ninawe berpuluh-puluh tahun. Tapi tidak satupun penduduk Ninawe yang masuk Islam. Mereka semua tetap musyrik dan menyembah berhala. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Indikator kesuksesan dakwah bukan banyaknya jamaah. Kalau indikatornya banyaknya jamaah, berarti bisa dikatakan ana lebih sukses daripada Nabi Yunus. Kan tidak mungkin. Nabi Yunus tidak ada satupun yang beriman kepada beliau. Padahal umatnya jumlahnya 100.000 lebih. Ini kok bisa yang datang segini? Oh ini ngaji yang datang kan bukan ana. Paham? Apa indikator kesuksesan dakwah? Apa usaha yang dilakukan dai dalam dakwah? Bukan jumlah banyaknya jamaah. Karena ada dai yang menang tim marketing aja. Tapi betapa banyak dai-dai yang di pedalaman. Untuk ngajar dia jalan kaki 5 jam. Ngajarkan abata, wudhu, rukun sholat. Ngajarkan akhlak. Ada namanya Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Dakwah di Afrika. Beliau tidak bisa bahasa Afrika. 300.000 orang masuk Islam lewat wasilah beliau. 300.000 orang. Mungkin ada ustadz-ustadz yang dakwah di pedalaman itu yang ngaji sama beliau cuma 3 orang. Tapi keikhlasan hatinya dinilai Allah jauh lebih besar daripada kita yang kita lakukan hari ini.
Bukan indikator kesuksesan dakwah, bukan. Banyaknya jumlah jamaah. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Yunus untuk mengumumkan bahwa kalau kalian tidak bertobat, maka 3 hari lagi kami akan turunkan azab. Bukannya sadar, bukannya takut, kaumnya malah nantang. Ngapain 3 hari? Datangkan sekarang aja kalau bisa Yunus. Wah, ini sakit betul hatinya Nabi Yunus. Sehari tidak ada perubahan, 2 hari tidak ada tanda-tanda perubahan. Akhirnya hari kedua Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Kemudian beliau naik kapal. Tiba-tiba ada badai. Setelah diundi, nama Nabi Yunus yang keluar untuk dimasukkan ke dalam laut. Dan benar ketika Nabi Yunus masuk ke laut, badainya reda. Allah kirimkan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Ikan paus yang pertama ditelan ikan lain yang lebih besar. Ikan yang kedua ditelan ikan lain yang jauh lebih besar. Dan ikan itu masih hidup sampai hari kiamat. Masuk ke kedalaman laut yang sangat gelap, yang sudah tidak ditembus sinar matahari. Dan di malam hari yang sangat gelap, inilah tafsiran dari fi dzulumatin tsalath. Di dalam kegelapan yang sangat gelap, yang sampai Nabi Yunus tidak bisa melihat tangannya, itulah beliau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkaulah yang memutuskan hidupku dan matiku. Semua takdirku Kau yang menentukan. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Tidak mungkin ada satupun takdir, keputusanmu, skenariomu yang buruk, yang cacat, yang salah. Tak mungkin ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau dari segala macam cacat. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, saya yang salah. Ya Allah, saya yang dolim. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ini namanya al-i'tiraf. Pengakuan. Kalau ana yang jadi Nabi Yunus, ya Allah, kenapa ana yang dihukum? Loh lah, yang kurang ajar yang nyembah berhala itu kan kaum saya. Salah saya kan, saya cuma pergi sehari sebelum waktunya. Kok malah saya yang ditelan ikan paus, harusnya mereka yang ditelan bumi ya Allah. Nah itu kan kalau kita gitu ya. Tapi adabnya Nabi kepada Tuhannya seperti itu. Maha suci Engkau ya Allah. Tak mungkin skenariomu salah ya Allah. Aku yang salah ya Allah. Apapun ujian yang kita terima, kita muhasabah diri. Kita yang keliru. Tak mungkin Allah salah. Betul apa tidak? Maka Allah selamatkan Nabi Yunus, Allah keluarkan dari perut ikan, kemudian beliau pulang kepada kaumnya, ternyata semua kaumnya sudah beriman. Gimana awal mula ceritanya? Hari ketiga, ketika langit gelap, petir menyambar-nyambar, kaumnya semuanya ketakutan. Yang dikatakan Nabi Yunus benar, mereka semua keluar rumah, mereka menangis sejadi-jadinya, mereka bertobat, mereka mencari Nabi Yunus, tapi nabinya tidak ada. Allah ingatkan kisah ini kepada Nabi Muhammad. Kamu jangan meninggalkan dakwah sebelum perintahku, wahai Muhammad. Kalian jangan menyerah dulu sekarang. Bisa jadi pertolongan Allah datangnya besok. Faham ini pesannya? Kau jangan menyerah sekarang. Bisa jadi pertolongan Allah datangnya besok. Walhasil, atas kesabaran Nabi Muhammad, di akhir tahun itu beliau bertemu utusan Yathrib dipimpin As'ad bin Zurarah. Tahun berikutnya terjadi Baiat Aqabah 1. Di tahun berikutnya terjadi Aqabah 2. Dikirimkan Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, mempersiapkan tempat hijrahnya Nabi Muhammad. Di bulan Safar tahun ke-14 Nabi Muhammad berangkat ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Nabi membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, membuat pasar, kemudian mengatur regulasi undang-undang hubungan antara muslimin dengan Yahudi dengan musyrikin Madinah, mengalami perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, Fathu Makkah, sampai di tahun ke-10 setelah kejadian itu, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ada peristiwa Haji Wada.
Haji terakhir Nabi Muhammad SAW, di mana ketika haji itu yang menghadiri dan ikut serta dalam haji tersebut jumlahnya kata para ulama 100, ada yang bilang 124.000, ada yang bilang 140.000 sahabat radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Mereka orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW walaupun cuma sekali disebut sahabat. Jumlahnya 140.000 dan jumlah ini sama persis dengan jumlah umatnya Nabi Yunus. Allah berfirman, fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Allah kirimkan Yunus berdakwah kepada kaum yang jumlahnya 100.000 lebih. Ulama ada yang mengatakan 120.000, ada yang mengatakan 140.000, ada yang mengatakan 180.000. Seandainya Nabi Muhammad menyerah ketika di Taif, berhenti dari dakwahnya, maka tidak ada haji wada dan kita tidak akan kenal Islam. Tidak akan ada cerita tentang turunnya ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.